Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Kembali lagi di halaman belakang podcast bersama dengan gue Michael di sini. Kali ini kita gak sama yang lain nih. Kita gak rame-rame. Hari ini cukup gue sendiri. Kali ini kita akan ngebawain sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu teman kita lah, atau pendengar setia kita, untuk menceritakan sebuah kisah mistisnya. Kisah ini cukup menarik, cukup bikin merinding dan unik. Kisahnya itu menceritakan tentang sebuah rumah yang terbengkalai yang dahulunya dimiliki oleh jawara terkenal yang hidup pada era Belanda. Rumah ini lama, tidak ditinggali lagi, lama terbengkalai, akhirnya menyebabkan suasana dan apa yang ada di dalamnya mulai resah dan menjadi sebuah keresahan juga bagi warga-warga sekitar. Seperti apa ceritanya? So, daripada berlama-lama, gue gak ingin banyak spoiler. Stay tune, dan kita bahas ceritanya. Halo guys, jadi seperti yang tadi gue bilang di awal, ceritanya ini adalah cerita yang berawal di tahun 2012 yang dikirimkan oleh sobat kita yang kirim di email di bawah nih. Buat kalian yang pengen ceritanya dibawain juga, sama seperti teman kita, nanti bisa kirim email di bawah ya, atau bisa WhatsApp ke nomor yang kita berikan. Nanti cukup kalian voice note storyline-nya seperti apa, garis besarnya seperti apa. Nanti coba kita rangkai dan kita bawakan sebaik yang kita bisa bawakan. Nanti kalian dengerin nih ceritanya yang kayak gini. Kalau misalnya kalian cocok dan pengen advice lah, pengen saran dari kita, nanti kalian bisa japri nomor di bawah ini. Tanpa banyak berbicara, kita mulai ceritanya seperti apa. Jadi cerita ini adalah cerita yang bermulai di tahun 2012. Ada sebuah teman kita, ya biar namanya enak untuk diceritakan, kita panggillah teman kita ini si Robert. Teman kita satu ini kirimlah cerita ke kita. Singkat cerita kayak gini, 2012, teman kita yang si Robert ini dia baru lulus SMA. Salam Bang Robert ya. Baru lulus SMA, dia tinggal di sebuah kabupaten yang dekat dengan ibu kota Jakarta. Gue gak bisa bilang kabupatennya apa, sebenarnya di-spill sih di emailnya, cuma tanpa mengurangi rasa hormat, takutnya nanti ada pihak yang tersinggung, dan toh kita bawain cerita di sini tidak menyinggung pihak manapun, jadi kita ambil tengahnya aja. Kabupaten ini lumayan ya deket lah sebenarnya dari Jakarta, masih dibilangnya cukup masih mistis. Dan juga masih, ya kebudayaannya masih kental lah. Nah singkat ceritanya dia kuliah lah di sebuah universitas di Jakarta di tahun 2012. Awal masuk ya seperti pada mahasiswa pada umumnya, have fun, chill, sampai seiring berjalannya waktu kenal lah dengan dua orang sahabatnya. Jadi trio wek-wek lah dibilangnya. Hari makin berganti, mereka semakin akrab, main bareng, kemana-mana bareng, bahkan ngekos pun bareng. 3 orang ini kita panggil lah, ada si Robert, satu lagi si Agung, dan juga si Imam. Si Agung ini juga orang kabupaten yang bisa dibilang berharap merantau ke ibu kota untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kalau si Imam, basicnya emang dia orang Jakarta. Ya bisa dibilang akamsi lah, anak kampung sini yang ngerti daerah sekitar, yang jadi nge-guide mereka berdua ini kalau mau main kemana, tempat nongkrong yang asik di mana, tempat nongkrong yang murah di mana, begitu juga tempatnya kos. Pada zamannya 2012 mereka sering nongkrong, hangout, chill, kerjaan tugas bareng, sampai mungkin ya biasa anak muda lah, ke klub malam, jalan-jalan, kayak gitulah. Sampai pada dasarnya si Robert ini orangnya kepoan dan juga ambisius. Pada suatu ketika
pada sebuah momen si Robert ini ngomong nih sama teman-temannya kan, sama si Imam, sama si Agung. Kayak kita bosen deh nongkrong-nongkrong gini-gini aja, buang-buang duit mulu. Kasian gak sih orang tua kita belum bisa ngasilin apapun, tapi kita malah ngabis-ngabisin duit. Iya nih, gue juga pusing, jawab si Agung. Pengen gak main tapi masih pengen main terus tapi gak punya duit. Iya, pusing juga, jawab si Imam. Gue ada ide deh. Kan sekarang itu lagi viral-viralnya itu Harlem Shake, yang pakai helm joget-joget itu loh, kata si Robert. Oh iya, terus kenapa? Gue percaya dengan datangnya sebuah tren ini pasti menghasilkan sebuah hasil. Kan juga banyak sosial media nih, Facebook lah, zaman segitu ya. Zaman segitu tuh masih zamannya BlackBerry ya. Ya mungkin masih belum tenar YouTube lah, segala macam. Gimana kalau kita mulai mencoba untuk membuat sebuah tren nih, untuk ngomongin atau eksplorasi tempat-tempat yang jarang didatangi oleh orang-orang sekitar, kata si Robert. Maksud tuh kayak gimana, Bet? Jawab si Agung kan. Gua ada ide, gimana kalau kita eksplor sebuah tempat yang dibilangnya angker nih. Enggak, kata si Imam. Gua kan lu tau sendiri, gue tuh orangnya penakut. Ngapain sih ngebahas-bahas hal kayak gitu? Kita tuh cukup hidup nyaman aja. Kalau emang kita mau cari duit, kita cari sampingan yang lain gitu. Gak usah ngomongin hal-hal angker lah. Takut gue. Lu tahu sendiri, gue kalau malam ke toilet aja lu pada temenin. Ya tapi gimana lagi, Mam? Ini adalah salah satu cara biar kita gampang untuk cari duit, jawab si Agung. Iya, soalnya peluangnya gede banget. Kan belum banyak orang yang ngebahas tentang ini atau melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan di era ini. Mungkin kita akan jadi salah satu pelopor atau mungkin bahkan kita jadi sepuh nih, kata si Robert. Menarik sih, tapi kata si Imam gitu. Dengan masih segala keraguannya, si Robert terus berusaha meyakinkan si Imam agar si Imam dan si Agung dapat menjadi satu suara, satu tujuan dengan apa yang Robert mau. Si Robert akhirnya ngomong lah, oh ya Mam, gue kan denger lo deket sama cewek lo, lagi deket sama seorang cewek lah. Lo gak pengen apa ngajakin dia jalan dengan uang yang lo hasilkan dari keringat lo sendiri, tanpa harus ngebebanin orang tua lo? Dia pengen sih. Ya udah gini aja deh, kita coba bikin satu konten dulu. Kalau misalkan emang nanti berhasil, syukur-syukur berhasil, siapa tahu ada cuannya, kan lo bisa traktir. Apalagi nanti kalau lo jadi seleb terkenal, cewek lo pasti nyiprit tuh, gak bakal digodain cowok-cowok lain, pasti langsung nempel sama lo. Menarik juga sih, jawab si Imam. Ya udahlah, gini aja, hari ini kita Senin, kita ngobrolin hal kayak gini. Kira-kira kapan ya kita bisa ngomongin lagi untuk hal yang lebih serius? Oh, gue ada handycam di rumah, kata si Agung. Bisa kali gue pinjam sebentar buat dia bilangnya tugas kampus. Nanti kan kita tinggal ke warnet tuh pindahin filmnya, baru nanti kita upload di sosial media. Wah, cocok tuh Gung, kata si Robert. Si Imam masih terdiam. Akhirnya si Agung bilang ke si Imam, udah Mam, santai aja. Gini deh, biar lu makin yakin, gimana kalau tempatnya lu yang nyari? Karena kan kita aja kosan dicariin om lu kan orang sini. Ya cari yang tempat sekiranya orang takut tapi tempatnya kayak gitu nyeremin. Nanti lu kabarin ke kita. Hari ini hari Senin, nanti kita kumpul lagi di sini. Malam Jumat, hari Kamis malam, pulang kampus. Kita kan hari Kamis itu masuk di jam 5 sore, pulang jam 9 malam. Habis pulang kampus, kita kumpul lagi di sini. Gua akan bawa semua perlengkapannya. Si Robert juga akan standby di sini. Nanti lu cukup cari tempatnya di mana. Ya nggak gitu serem lah buat lu, yang lu juga hari-hari lewat situ dan lu mungkin lebih hafal tempatnya. Cuma kan orang lain yang nonton enggak. Ya udah deh, nanti coba gua ngomong ke om gua, jawab si Imam. Oke, kalau gitu kita deal ya. Kita jumpa lagi di sini hari Kamis malam Jumat. Gas. Seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai mempersiapkan apa yang mereka butuhkan untuk nanti konten perdana mereka di malam Jumat. Si Robert mulai mencari naskah untuk mereka berbicara
biar susun katanya, kalimatnya, plotnya enak didengarkan oleh orang lain. Si Agung pun begitu, mulai nih merayu orang tuanya untuk minjem handycamnya. Zaman segitu kan masih ada handycam, belum ada iPhone kayak zaman sekarang. Begitu juga mix segala macam lampu. Waktu itu mereka masih pakai lampu senter lah. Kalau zaman sekarang kan ada bilet. Si Imam pun juga udah mulai ngobrol sama omnya. Akhirnya si Imam dapatlah sebuah tempat yang tidak jauh dari tempat di mana mereka tinggal. Kurang lebih tempatnya itu unik. Tempatnya itu sebuah rumah kosong. Sebuah rumah kosong yang tipikalnya dibangun pada zaman era Belanda. Rumahnya luas. Gentengnya itu kalau kalian bisa bayangin, gentengnya lebar. Tapi pendek rumahnya. Cuma satu lantai. Tapi luasnya bukan main. Halaman aja luas. Kalau kalian bisa bayangin, bentuk jendela dan juga pintunya itu hijau. Dan tipikalnya mirip-mirip nih kayak film kalau misalkan kalian lihat di film-film zaman Mandra kayak gitu kan, Sidul kayak gitu. Nah akhirnya tempatnya udah ketemu nih. Cuma si Imam gak mendeskripsikan lebih jauh karena ya dia juga sekilas-sekilas doang lah. Akhirnya mereka kumpul lah di hari yang mereka tunggu-tunggu ini, di Kamis malam atau lebih tepatnya malam Jumat. Pada saat itu Robert selesai duluan. Dia menunggu di depan kampus sembari menunggu teman-temannya. Dia melihat jam di tangan dia yang menunjukkan pukul 9.30. Sudah 9.30. Tapi anak-anak belum muncul. Ini jadi gak ya? Hawa yang dirasakan pada saat itu mulai sedikit mengusik ketenangan dari si Robert. Hawanya aneh. Malam, tapi mendung. Tidak ada satupun bintang. Hanya ada sayup-sayup cahaya bulan yang menerangi pada saat itu. Hawanya lembab, seperti mau hujan. Bau air tercium, tapi belum ada airnya. Seperti ya kalian pasti tahu lah, sekitar 5 atau 10 menit menjelang hujan. Angin yang berhembus kencang pada saat itu membuat Robert seakan-akan ingin untuk membatalkan niatnya. Dia mulai berpikir, apa kayaknya gue cabut aja kali ya? Gue ngerasa gak enak. Gue ngerasa sedikit feeling apa yang akan kita cari malam ini tidak akan berujung sesuatu yang baik. Gue udah nungguin sekitar setengah jam juga, mereka gak datang-datang. Takutnya gue kehujanan juga. Yang ada gue ntar masuk angin, bukannya malah kesurupan. Akhirnya si Robert memutuskan untuk cabut. Baru langkah kedua, begitu si Robert jalan, terdengar teriakan dari belakang. "Bat, kemana lu?" Sorry, gue baru nyampe nih, gue masih Agung bareng. Soalnya tadi ini biasa anak-anak nanyain pada mau kemana, pada mau nongkrong katanya. Itu si Anis, cewek gue, katanya mau ikut, cuma gue larang, takutnya surupan. Sial, kenapa mereka di sini? Benak si Robert. Ini gue tadi mau beliin loh, beli apa namanya itu, beli cilok. Karena kalian kan nungguin kalian lumayan lama, jadi gue pengen beli cilok dulu lah, biar nyantai. Lu nggak diem mau kabur kan? Kata si Agung. Kan lu yang ngajakin kita ngonten, masa sekarang lu takut? Enggak, gue nggak takut, gue nggak cuma beli cilok aja, kata si Robert. Oke. Ini nih, gue mau ngasih tahu nih kalau misalkan kamera yang gue mau pinjem udah ada, kata si Agung. Oke, tempatnya juga gue udah dapet nih, kata si Imam. Oke, kata jadinya tempatnya di mana, kata si Robert. Santai aja dong, Bat. Gue aja yang tadinya takut, gue sekarang udah chill kok. Kenapa lu jadi santai banget, Mam? Kan kemarin tuh cupu orangnya. Iya, jadi kemarin tuh sempat gue cerita sama si Anis kalau gue mau jalan sama kalian gini. Gak disangka-sangka si Anis malah ngedukung gue. Dia bilangnya ya, gak apa-apa sayang, for goodness, aku mah dukung kamu kok, supportful. Ya udah, mau setan mau apa segala macam mah, gue gas, gue gak takut, kata si Imam. Di satu sisi, mungkin pada saat itu kondisinya hanya Robert yang merasakan janggal atas segala sesuatu yang akan
mereka dapatkan setelah ini. Tempatnya kita mau di mana, Mam? Tempatnya ini. Jadi tempatnya itu gak jauh dari tempat kosan kita. Ya biar kita jalan gak effort banget lah, gak jauh-jauh banget. Tempatnya itu unik. Rumah ini dibangun pada zaman era Belanda dan sudah lama kosong. Jadi tempatnya itu bagus. Rumahnya itu terbengkalai cukup lama. Bangunannya itu gak effort banget lah, gak tinggi, cuma 1 lantai. Luas banget. Cuma seingat gua, karena areanya itu luas, gua lihat kalau gua nggak salah ya, di area tempat di mana rumah itu ada sebuah pohon lumayan tinggi. Itu loh, apa namanya, pohon yang akarnya menjuntai ke bawah. Pohon beringin maksud lo? Jawab si Agung. Iya itu pohon beringin. Pohonnya itu gede banget. Untuk ukuran seorang segede gua, itu kalau mungkin gue peluk, itu nggak akan nyampe ujungnya. Serius loh? Iya serius. Kayaknya besok aja nggak sih, gue ngerasa hari ini mau hujan deh, kata si Robert. Enggak. Ini gue udah minta ke nyokap bokap gue untuk minjem handycamnya hari ini. Gue nggak yakin kalau misalnya kita cancel hari ini, kita kapan lagi akan dapat kesempatan buat minjem handycamnya. Kalau kita cuma mau cari-cari tempat kayak gitu mah tanpa ada dokumentasi, kan sayang. Jadi niat kita itu nggak akan terwujud, kata si Agung. Iya juga sih. Lagian lu kenapa sih, Bob? Kenapa lu jadi cupu gitu? Kan lu yang ngajakin kita sih. Udah, kita jalan dulu aja. Ya udah deh kalau kayak gitu. Akhirnya tanpa banyak ngobrol lagi, mereka mulailah jalan ke sebuah tempat yang dibilangnya rumah terbengkalai di area situ. Ketika mereka sampai di depan rumah tersebut, vibes yang mereka rasakan, khususnya si Robert, walaupun mungkin dia sudah disepil lah, mungkin dia udah dengerin kurang lebih tempatnya seperti apa, tapi begitu nyampe di depan rumahnya, itu feel-nya berbeda. Rumahnya benar-benar besar, terdiri cuma hanya 1 lantai, ilalangnya tinggi, biasa kita sebut sekarang sebagai rumput gajah, sekitar 120 cm. Samar-samar di tengah-tengah rumahnya terlihat. Walaupun samar-samar, rumah itu masih terlihat megah. Bangunannya cukup kokoh, walaupun ada beberapa struktur bangunan yang udah mulai hancur karena mungkin dimakan rayap dan juga termakan usia. Pintunya masih terlihat kokoh, berwarna hijau, senada dengan warna yang terdapat pada pagarnya. Pagarnya pun hijau, dan yang tidak kalah mencolok, terlihat besar dan gagahnya pohon yang berdiri di halaman rumah tersebut. Pohonnya luar biasa besar, tinggi, rindang, dan juga akarnya menjuntai sampai ke bawah. Saking tinggi dan besar pohonnya, kita tidak bisa melihat ujung dari pohon tersebut. Wah, gila ya. Suasananya ngeri banget. Padahal masih jam 9:30 malam. Berasa kayak udah jam 1 pagi. Apaan sih, Bob? Lebay banget. Enggak, ini kamera gue masih santai-santai aja. Gue udah mulai nyalain dari tadi. Hawanya normal-normal aja dah. Udah gak usah banyak ngomong, lu masuk dah. Iya, lu masuk lah. Buka itu pagernya. Orang aman kok, gak ada apa-apa. Gak mau kalian aja. Ya enggak dong, kan yang nyiapin narasinya lu, yang mau ngobrol juga lu. Kita mah bagian rekam, takutnya ada apa-apa. Gue kan juga bagian ngecek keamanan, takutnya nanti diusir sama orang atau disamperin sama orang. Kan lu nggak tahu, gue kan orang sini, kata si Imam. Ya juga sih. Ini aja deh, lu aja deh, gue yang ngerekam deh, lu aja yang masuk deh. Ya nggak bisa dong, kan gue yang punya handycamnya. Kan lu nggak tahu settingannya kayak gimana. Siapa tahu nanti kurang terang apa segala macam. Memang lu tahu setupannya kayak gimana. Ya udah deh, harus gue banget apa yang masuk. Bareng. Ya nggak bisa bareng juga dong, Robert. Kalau misalkan terlalu dekat kan kameranya jadi jelek. Lu masuk dulu sekitar 3 meter, nanti gue baru masuk, kata si Agung. Ya udah deh, kalau misalnya kalian maksa, ya udah buruan masuk, ntar biar buruan cabut kita. Si Ani sudah mau ngajakin jalan tuh, nongkrong di kafe daerah Tebet. Ya udah guys. Akhirnya tanpa banyak berbicara pun si Robert mulai datang mendekati gerbang dari rumah tersebut.
Gerbangnya hijau, warnanya walaupun pudar masih terlihat dengan jelas, walaupun beberapa ornamen sudah terlihat berkarat. Begitu dia mendekat, dia melihat pagarnya terantai dan digembok. Seketika si robot berbalik badan dan berkata, "Udah, kita balik aja deh, dia digembok nih, gak bisa dibuka nih. Begini emang bukan waktu yang kita sekarang nih. Next day, yuk kita pulang yuk." "Enggak, itu mah berkarat doang. Lo goyang-goyang juga udah lepas," kata si Imam. "Tuh ada batu tuh, coba lo hantam pakai batu sebentar deh. Ya kencang-kencang, main cetak gitu doang kok, pakai kebuka. Coba. Batu yang mana sih? Batu yang ini nih, batu yang ini ya." Sengaja robot mengambil batu yang bisa dibilang cukup rapuh. Bukan, itu bukan batu, seperti tanah liat yang mungkin rapuh, dan dia berharap ketika nanti dihantamkan bukan gemboknya yang copot, melainkan batunya yang hancur. Cukup cerdik tapi lumayan licik. Begitu hendak dipukulkan si tanah liat tersebut kepada rantainya, entah kenapa pada saat itu rantai yang tergantung dengan kokohnya walaupun terlihat sedikit agak berkarat tiba-tiba terlepas sebelum batu itu menghantam. "Pantang! Tuh kan, lepas," kata si Imam. Hanya Robert yang pada saat itu ngeh atau sadar bahwa batu yang dia pegang atau benda tanah liat yang dia pegang belum sempat menghantam kepada rantai tersebut. Tapi udah gas, masuk. Kamera udah siap, semuanya udah siap. Tinggal lo aja masuk ke dalam. Akhirnya Robert tanpa ada keraguan, ya walaupun sedikit takut, dia masuklah ke rumah itu. 1, 2, 3, 4 meter. Makin lama makin masuk ke dalam, si Robert tiba-tiba lupa. Mungkin karena sedikit keasikan dan terbawa suasana, lupa bahwa teman-temannya masih ada di belakang. Mungkin sekitar jarak yang diperlukan antara pagar dan juga pintu dari rumah tersebut sekitar 50 meter. Di 30 meter Robert baru teringat, teman-teman gue di belakang nih, ketinggalan, gue tengok ke belakang dulu. Sialnya, pada saat Robert tengok ke belakang, dia merasa teman-temannya tidak mengikuti dia untuk masuk ke dalam area rumah tersebut. Hawa yang dirasakannya pun berbeda dari di luar gerbang dan di dalam gerbang. Hawa di luar gerbang mungkin terasa cukup mencekam, tapi masih hawa seperti hawa pada dasarnya umum. Tapi di dalam berbeda. Hawanya terasa aneh. Terasa seperti ketika dulu Robert sedang mendaki sebuah gunung yang lumayan tinggi. Hawanya sesak. Bagian pundak sebelah kanan berat. Udara tipis, bahkan untuk bernapas pun susah. Hawa di sekitar terasa lembab. Angin berhembus santai, tidak begitu kencang. Dia mulai berbalik badan dan melihat teman-teman tidak mengikutinya. Dia berlari lumayan kencang dan mencoba untuk mengajak teman-temannya masuk ke dalam. Tapi ketika dia hendak sampai pada pintu gerbang, dia melihat teman-temannya membeku, seperti tidak bergerak. Dia yakin tahu pasti, karena mereka berdua dengan tatapan yang sama mengarah ke gerbang, dengan senyum yang sama dan kelopak mata tidak bergerak sama sekali. Mereka mematung dan membeku. Robert merasa aneh. Kenapa waktu di luar gerbang seperti terhenti, sedangkan di dalam normal dan aman-aman saja. Ilalang-ilalang bergerak, terkena angin seperti tidak ada masalah. Namun di luar berhenti. Letak. Terdengar suara kayu jatuh dari dalam rumah. Robert penasaran. Kala itu yang dia pikirkan adalah mungkin di dalam rumah ada seseorang yang bisa memberikan jawaban terhadap keanehan yang dia rasakan. Kenapa di luar dan di dalam berbeda? Mungkin dia bisa mendapatkan jawaban dari orang ini. Akhirnya dia berbalik.
Inilah yang kalian mungkin rasakan dan pikirkan ketika kalian nonton film horor nih. Kalau di film-film horor luar negeri kan, kalau ada kejadian horor, bukannya ditinggalin ya, malah disamperin. Ini adalah sesuatu yang sama seperti yang Robert rasakan. Udah tahu ada yang aneh di dalam, bukannya kabur, malah nyamperin. 40 meter sudah terlewati sampai si Robert hendak sampai pada daun pintu rumah tersebut. Namun selangkah lebih dekat, si Robert merasa ada sesosok eksistensi yang melihat dan terasa mengancam dari arah sudut pohon beringin tersebut. Robert menengok. Gak ada yang ngeliatin gua, tapi gak ada. Mungkin perasaan gua aja. 1 langkah, 2 langkah, kembali Robert merasa kali ini sosok itu marah. Melihatnya seperti mengancam. Mungkin Robert tidak bisa melihat, tapi perasaan, mungkin kalian juga pernah merasakan hal yang sama. Ketika seseorang memperhatikan kalian akan notice atau sadar bahwa seseorang itu sedang melihat kalian. Gak ada tapi bodo amat lah. Sampai sewaktu-waktu ketika si Robert mulai memegang gagang dari pintu tersebut. Kali ini bukan hanya sekedar merasa. Robert mendengar sesuatu bisikan laki-laki dan lumayan berat dari arah kuping sebelah kanan. Bisikan itu mengatakan, "Lu buka pintunya, malam ini mati." Lalu Robert dengan kagetnya menengok sebelah kanan. Di situ Robert melihat ada sosok bermata merah, berparas menyeramkan, berbadan tinggi dan berbulu lebat. Taringnya panjang, bahkan sampai melewati dagu. Sosok itu tinggi, besar, dan berdiri di sebelah pohon. Seperti yang kita bilang sebelumnya, pohon itu besar yang kita lihat. Bahkan untuk ujung pohon tersebut, kita tidak bisa melihat karena saking besarnya pohon tersebut. Namun sosok ini memegang pohon tersebut seperti memegang guling. Besar, tinggi, berbulu dan bermata merah. Sosoknya hitam sambil melotot, melihat Robert, dan sekali lagi mengatakan, "Lu pergi lebih jauh daripada apa yang lu lakukan. Lu mati malam ini." Robert tanpa berpikir panjang dia lari ketakutan. Lari menuju ke arah di mana tempat dia masuk, yaitu gerbang pertama. Namun entah kenapa, ketika dia semakin berlari, semakin kencang dia berlari, dia merasa dia selalu berlari di tempat. Bahkan untuk melewati ilalang-ilalang atau bahkan pepohonan menjauh dari rumah tersebut pun tidak. Seperti kalian berlari pada treadmill. Semakin dia berlari, tidak ada pergerakan. Seakan-akan jarak yang tadinya cuma 50 meter merasa lebih jauh daripada kalian mengelilingi Gelora Bung Karno. Dia merem. Dia melihat di sebelah kiri, sosok itu masih ada. Kali ini sosok itu diam dan menunjuk ke arah Robert. Dia menunjuk dengan tunjukannya yang kukunya panjang, berwarna hitam, dan berasa mengancam. Robert tidak berani melihat sosok itu kembali. Segala macam surat dan ayat yang dia pernah tahu dia baca, mulai dari ayat kursi, Anas, Al-Falaq, apapun yang dia baca, sampai mungkin doa makan. Dia sambil merem, dia lari. Dia lari dan berusaha terus, "Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk lari dari sini." Sampai pada suatu waktu dia merasa kayak cedera. Dia menghantam sebuah besi tua yang sebelah kiri menghantam baunya dan membuat luka. Luka tersebutlah yang membuat Robert sadar bahwasanya dia berhasil melewati pagar yang tempat awal dia lewatin ketika masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, gue udah keluar. Begitu dia keluar, entah kenapa waktu yang tadi terhenti di luar kembali normal.
teman-temannya seperti tidak melewati waktu yang lama, seperti baru saja terjadi. Hah? Lo kenapa jatuh? Udah, buru-buru lari. Ya karena melihat si Robert lari, si Imam dan si Agung pun respon melakukan hal yang sama, lari. Larilah mereka bertiga terbirit-birit kan, lari kemanapun itu. 10-15 menit sampai setengah jam mereka lari ke tempat yang mungkin mereka juga nggak tahu mereka lari kemana. Dan akhirnya karena si Imam adalah orang lokal, dialah yang pertama kali sadar. Dia lari secepat yang dia bisa lakukan untuk menyamai lari dari seorang Robert. Akhirnya ditepok pundaknya si Robert. "Woi, lo mau kemana sih? Sabar lu, nampak tungguin kita. Lu mau lari kemana ini? Gua tadi lihat ini apa segala. Udah. Cuma lu takut doang. Lu lari kemana? Lu sadar gak lu lari kemana ini?" Barulah di situ mereka terhenti dan sadar. Mereka berada di sebuah makam tua dan lumayan angker di daerah situ. Makam leluhur lah bisa dibilang. Makamnya lucu karena dia makam tidak dinamakan. Makamnya itu semacam, untuk makam aja udah lumayan angker. Ini bisa dibilang makam terbengkalai karena namanya pun udah mulai copot-copot. Biasanya kan masih ada ya TPU apa, teratai atau TPU mati. Ini namanya aja udah copot-copot. Pagarnya pun udah compang-camping lah, rumputnya pun udah tinggi. Ngapain sih lari ke arah sini? Ya kan gue nggak tahu, Mam. Gue yang gue tahu cuma gue lari. Gue nggak mau ada di tempat situ. Gue pengen buru-buru pergi, kata si Robert. Lu lagi cupu banget kayak gitu doang lari. Sorry guys, kalian lari buru-buru banget sih, kata si Agung. Ini kita kemana lagi? Kenapa jadi tiba-tiba ke kuburan? Nggak tahu nih, si Robert lari ke arah sini. Terus gimana nih, Mam? Kita mau balik aja? Gak usah sih. Kita sebenarnya tinggal lewatin kuburan ini. Itu nanti tembusnya ke kosan-kosan kita. Terus sebenarnya masih larinya tuh searah juga. Cuma karena tadi emang buru-buru, ya udah akhirnya saya ke belok sini. Terserah banget lo gimana, mau ini gas aja atau mau putar balik. Cuma yang gue denger sih emang kuburan ini udah lama nggak dipakai lah, karena gue nggak tahu lah, ada satu lain hal ya, mungkin ya karena angker atau tempatnya emang lumayan jauh, akhirnya udah jarang nih orang dimakamin di sini gitu. Pada saat itu yang dirasakan Robert adalah Robert masih merasa sosok yang hitam itu masih mengejar dia. Tanpa berpikir panjang, si Robert bilang, udah kita gas aja masuk ke makam sini. Gue pokoknya nggak mau lah. Gue nggak mau lewat rumah tadi. Gue pengen lewat makam sini aja, kan kata lo kalau udah lewat makam sini, toh juga makamnya gak gitu gede kan. Nanti kita akan nyampe ke kosan kita. Jadi udah kita gas aja lah. Gue gak mau lewat tempat yang tadi lagi. Gue udah cukup. Yakin ya? Yaudah kita masuk sini aja. Gong, jangan lupa direkam dulu. Kan kita nggak dapat shoot di tempat rumah kosong tadi. Seenggaknya kita dapat shoot di kuburan inilah. Syukur-syukur kalau kita nemuin pocong kek, kuntilanak kek. Mulut lo apaan sih, Mang? Nyari konten gak kayak gitu juga kali. Gue gak tahu apa yang gue rasain sih tadi, makanya lo bisa ngomong kayak gitu, kata si Robert. Sorry. Ya siapa tahu kan, namanya juga rezeki gak ada yang tahu nanti. Apaan sih ngomong-ngomong kayak gitu? Jadi tanpa berbanyak bicara, akhirnya mereka masuk. Mereka masuk ke arah dalam dari kuburan ini. Tapi entah kenapa si Robert merasa justru lebih tenang di dalam kuburan. Akhirnya dia putuskan untuk memberanikan diri menengok ke arah tempat di mana dia masuk. Sosok itu ternyata masih di luar. Tapi kali ini sosok itu menjadi lebih kecil, seukuran manusia. Sosok itu sembunyi di balik pohon, melihat seakan-akan menunggu kapan kita keluar. Bentuknya masih sama, berbulu lebat berwarna hitam, berwarna merah, dan bertaring panjang. Sosok ini seperti menundukkan atau takut atas sebuah eksistensi atau apapun yang ada dalam kuburan ini. Akhirnya Robert tanpa banyak berpikir, mereka masuklah ke arah kuburan ini dan berharap akan keluar. Mereka akan keluar dari kuburan ini. Jarak yang diperlukan dari ketika mereka masuk sampai keluar kurang lebih 100 meter lah.
ketika di meter ke-80 Robert, Imam, dan juga Agung mendengarkan suara yang sama. Sebuah dentuman yang berasal dari salah satu kuburan yang ada di dalam makam ini. Lo denger nggak? Kata si Robert. Dengar gue. Lo denger nggak, Agung? Dengar. Kerekam juga kok bunyinya. Apa ini ya? Udah. Buru-buru cabut. Ini mah nggak bener, kata si Robert. Bentar dulu dong, Bet. Kita harus cari tahu dulu. Siapa tahu ada maling juga di sini. Kan ngeri-ngeri juga kalau misalnya ada yang maling kuburan malam Jumat ini. Siapa tahu dibuat nggak bener. Kita cari tahu dulu lah. Enggak. Itu mah bukan ini dah. Udah kita cari dulu aja. Jangan pernah tuh jadi orang. Jawab si Imam kepada Robert. Akhirnya mereka menyusuri lah kuburan ini. Sampai pada suatu waktu pusat perhatian mereka tertuju pada sebuah makam yang ditempatkan di pojok dari TPU ini. Makamnya unik. Dari tempat pemakaman umum yang terbengkalai saja udah aneh. Namun makam ini ditempatkan di pojokan. Seakan-akan terisolasi, jauh dari makam-makam yang lain. Sengaja banget kayaknya makam ini ditaruh di pojokan situ. Mereka mencoba untuk menuju ke arah makam tersebut berada. Begitu 5 meter menuju ke arah makam tersebut, suara dentuman itu kembali terwujud. Kan suara dari sini. Tapi suara ini dari mana? Gue gak melihat apapun yang jatuh di sini. Lu lihat gak, Mam? Enggak. Suaranya itu kayak ada di dalam, tapi kenceng banget sampai kedengeran di luar. Kayak di dalam tanah. Kayak dari makam ini deh. Coba kita ke arah situ. Ke arah makam yang aneh ini. Sekilas, ketika sudah dekat, Robert melihat makamnya makin aneh. Makam ini batu nisannya masih ada 2. Cuma karena tidak terurus, gundukan dari makam ini sudah rata dengan tanah yang lainnya. Makam ini pun aneh. Normalnya makam lain akan tertulis namanya dan bin siapanya dari almarhumnya. Dan juga ada tanggal nih, kapan tanggalnya beliau ini wafat, biasanya kayak gitu. Cuma kali ini makam ini kosong, tidak ada namanya. Cuma ada tulisan Arab gundul lah, yang pada saat itu Robert gak tahu bacanya apa. Cuma ada sebaris doang, gak ada kata-kata lain. Begitu Robert dan teman-teman ingin mendekati makam itu, terdengar seperti teriakan di sekitar makam tersebut. Lari! Suara itu membuyarkan lamunan mereka bertiga. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga lari tercombang-camping sampai terjatuh, terprosok, terjungkal dari makam-makam yang lainnya. Mereka lari ke arah keluar dari makam tersebut. Mereka bertiga satu pemikiran dan satu tujuan pada saat itu. Gimana pun caranya, mereka harus lari dan keluar dari makam ini. Pengen buruan cepetan nyampe ke kosan, agar apa yang terjadi malam ini segera berakhir. Mereka pengen tidur, mereka pengen udahan. Mereka sadar apa yang mereka lakukan malam ini tidak akan membuahkan hasil yang baik bagi mereka bertiga. Ketika nyampe di depan kosan, barenglah mereka ini sama bapak-bapak yang pulang dari masjid. Ada salah satu bapak-bapak yang kita bisa bilang sepuh lah, petinggi lah, atau mungkin tetua lah dari bapak-bapak dari situ. Namanya Om Samir. Beliau ini adalah kiai. Begitu mereka mau masuk kosan, si Om Samir langsung stop mereka dulu. Mau mana kalian? Lari-lari gitu malam-malam, kayak dikejar setan aja loh. Oh, jadi gini Om. Udah. Gak usah buru-buru, tenang, tarik nafas dulu. Dia gak bakal ikut kalian masuk ke dalam rumah kalau kalian gak langsung masuk. Mending kalian chill dulu di sini. Tuh ada tempat wudhu di depan. Kalian cuci tangan, cuci kaki, wudhu dulu.
Kalian mau istirahat dulu, minum dulu, rokok dulu. Jangan langsung masuk ke rumah. Enggak om, kita tuh udah pengen masuk, pengen ke kosan udah. Kalau kalian masuk ke kosan sekarang, percaya deh, sosok genderuwo yang ngikutin kalian akan masuk dan mengikuti kalian hingga ke alam mimpi. Makanya kalau malam-malam itu gak usah ke rumah itu, apalagi ke kuburan. Kalian punya penyakit. Kita bertiga terpaku dan terpanah tentang kata-kata dari si om ini. Gimana dia bisa tahu ceritanya? Kan kita nggak cerita apapun. Ya tapi ya udahlah. Karena kita menganggap beliau itu tua dan kita menghormati, akhirnya si Robert dan beberapa kawannya ini pun memutuskan untuk istirahat, mengatakan apa yang beliau katakan, wudhu dulu, akhirnya nyantai dulu sekitar 15 sampai 10 menit, 10 sampai 15 menit, akhirnya barulah mereka berani masuk ke kosan. Sebenarnya setelah kejadian tersebut, kalau kalian berpikir cerita dari si Robert ini selesai, tidak. Banyak teror yang mereka dan teman-teman yang rasakan setelah kejadian tersebut. Cuma mungkin ceritanya akan gue lanjutkan di part kedua kalau kalian memang tertarik dengan cerita ini. Singkat cerita, closing dari cerita kali ini, 3 bulan setelah kejadian itu, Robert dan teman-teman mulailah timbul rasa penasaran. Akhirnya mereka cobalah cari tahu tentang apa yang terjadi di rumah situ. Ada apa sih? Ada apa sih di rumah itu? Siapa sih yang tinggal di rumah itu? Dia akhirnya mencari tahu tentang kejadian yang terjadi di rumah tersebut. Ada yang ikut mau bikin video? Ya udahlah ya, kan kita ada closing statement. Akhirnya si Robert dan teman-teman memutuskanlah untuk beli makanan dekat dari rumah kosong tersebut, nasi uduk lah. Sambil si ibu-ibu ini yang jual nasi uduk diajakin ngobrol lah sama si Robert. Si Robert nanya, "Bu, udah lama jual di sini?" "Udah, saya mau udah 25 tahun lebih, soalnya kan usaha ini, si nasi uduk ini dulu dari ibu saya." "Oh gitu, ini Bu, saya juga mau nanya, itu rumah gede kayak gitu, kosong udah lama, sayang juga ya, gak pernah diisi." "Itu mah ini dulu yang punya ini loh, dari zaman Belanda dulu, udah lama kosong. Saya jualan di sini 25 tahun, rumahnya udah kosong." "Oh gitu, udah kosong dari dulu Bu?" "Iya, 25 tahun lebih," kata si Agung. "Iya, 25 tahun lebih." Jadi dulu yang ibu dengar, yang punya rumah ini adalah seorang jawara yang hidup pada era Belanda. Era Belanda kan udah jauh mas, dari zaman dulu. Oke, terus jadi tapi jawara ini tuh agak meresahkan gitu. Dia tuh pesuruhnya Belanda lah, yang suka kalau Belanda mau nyuruh orang lokal, nyuruhnya ke orang ini, nanti orang ini yang nyuruh orang lokal gitu. Cepunya Belanda lah, tapi sakti orangnya gitu. Akhirnya karena mau jadi pesuruhnya Belanda, jadilah punya kekayaan demikian rupa, kata si ibu ini. "Oh gitu. Terus gimana Bu?" "Iya, orang-orang sini juga pada tahu kok, orang yang lama di sini suka digangguin. Mang Sobri tuh yang suka jualan bakso tuh, suka lewat sini digangguin. Katanya suka ngeliat genderuwo kalau malam-malam. Makanya saya juga jualan sampai jam 5 sore doang. Kan kalau misalkan jualan sampai malam, gila aja. Ini kalian beli jam segini, jam 3 siang, saya mau buka. Paling kalian habis beli, nanti saya mau tutup." "Oh gitu Bu." Iya, ini Mas Sobri kemarin katanya diliatin sosok genderuwo, matanya merah, taringnya panjang." Gua, si Robert terdiam. Karena apa yang dibilang ibunya benar-benar mirip apa yang gue rasakan pada saat itu. "Oh, terus nasibnya gimana Bu si jawara itu?" kata si Agung memecah keheningan. Jawaranya tuh udah meninggal ya, udah lama banget. Dan meninggalnya pun caranya unik. Yang ibu dengar kayak itu loh, si pitung. Jadi meninggalnya tuh harus dibelah jadi 3 bagian. Kenapa? Karena katanya kalau misalkan gak dibelah jadi 3 bagian, konon katanya jasadnya akan balik lagi dan dia hidup lagi. Akhirnya dibelah jadi 3 bagian. Dikuburnya juga gak jauh kok, kata si ibunya. Itu tuh kalian mah gak bakal tahu lah. Makamnya agak unik, terbengkalai makamnya tuh lama gak dipakai.
TPU-nya itu adanya di pojok sono. TPU-nya nggak ada makam, nggak ada namanya. Udah lama nggak dipakai lah. Udah jadi kayak kebun kosong gitu. Kita bertiga terpaku dan terdiam. Emang makamnya yang sebelah mana, Bu? Makamnya itu yang ada di pojok dari TPU itu, dan makamnya tidak bernama. Oke guys, sekian cerita gue kali ini kan. Ceritanya lumayan begal ya, dan lumayan menarik. Cerita itu serem banget sebenarnya. Gue sih pribadi nggak habis pikir ya, kenapa bisa si Robert dan teman-temannya ini gue sih nggak habis pikir lah. Jujur gue pribadi pun, karena mungkin di konten-konten kalian juga kalian tahu lah gue orangnya peka ya. Gue ngerasa dari tadi cerita pun ada sebuah sosok yang gak nyaman gitu di dekat sini, yang ketika gue bahas eksistensi ini. Padahal timeline-nya itu dari tahun 2012, sekarang udah 2024, sekitar 12 tahun. Tempatnya pun katanya si Robert masih ada sampai sekarang dan masih terbengkalai. Nanti kalau misalkan emang tim Halaman Belakang Podcast peminatnya banyak untuk konten kali ini, kita akan coba untuk kesana gitu. Cuma untuk cerita kali ini aja ada sosok di sini aja yang nggak nyaman gitu. Berarti dari tadi mondar-mandir, bukan si kucing ya, bukan si Roni, bukan. Roni mah aman aja. Nah mungkin Roni itu mondar-mandir itu karena merasakan hal yang kurang menyenangkan juga kayaknya. Bener nggak Bang Robert? Bener. Ya kan? Nanti kita akan coba ke sana lah ya. Hitung-hitung nostalgia sambil beli nasi uduknya si ibu. Balikin sesuatu. Jadi sekian cerita kita kali ini. Jangan lupa kalian nyalain lonceng, subscribe, like, dan komen kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten kayak gini. Biasanya kita akan ada eksplorasi. Cuma jujur kita kali ini lagi sibuk banget. Jadi belum sempet lah kalau mau eksplorasi. Nanti syukur-syukur kalau kita ada waktu dan juga ada rezeki, kita akan explore lagi. Ya guys sih. Sekian dari gua, Michael, dan juga Bang Robert sebagai kameramen. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa subscribe dulu. See you on Halaman Belakang Podcast. Bye bye.